Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami atau diskusi kami pada kasus ini. Sebelumnya, kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Romi. Nah, langsung saja, topik yang akan kita bahas yaitu low fat diet. Izin memperkenalkan anggota terlebih dahulu. Yang pertama yaitu Akardinolval dengan NIM 2261313, kemudian Nurul Aziza saya sendiri dengan NIM 226131154, ketiga Rifka Nur Aini dengan NIM 226131157, kemudian yang keempat Salma Fatimah Zahra dengan NIM 226131158, dan yang terakhir yang kelima Regina Gumangit dengan NIM 226131159. Pada kasus pertama, yaitu sejumlah besar data eksperimen yang dihasilkan pada hewan laboratorium sangat mendukung anggapan bahwa diet tinggi lemak berhubungan dengan gangguan kerja insulin. Tampaknya dari penelitian pada hewan bahwa lemak jenuh khususnya memiliki efek paling merugikan. Berdasarkan informasi ini, bersama dengan risiko asupan lemak jenuh yang tinggi terhadap risiko penyakit kardiovaskular, organisasi profesional seperti American Diabetes Association, American Heart Association, dan US Departemen Pertanian telah membuat rekomendasi agar orang Amerika menargetkan asupan lemak total tidak lebih dari 30% kalori dan memilih makanan rendah lemak jenuh. Namun, beberapa penulis mengkritik bukti yang mendasari rekomendasi kesehatan masyarakat ini dan berpendapat bahwa lemak total sebagai proporsi energi total tidak penting dalam pencegahan diabetes tipe 2. Pertanyaannya, jelaskan metabolisme selama diet rendah lemak. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kasus 1. Diet rendah lemak dikaitkan dengan penurunan konsentrasi kolesterol high density lipoprotein atau HDL, penurunan konsentrasi kolesterol low density lipoprotein atau LDL, dan penurunan konsentrasi kolesterol total atau TC. Diet rendah lemak secara luas dianjurkan untuk mengatasi hiperlipidemia dan kelebihan berat badan, serta untuk mengurangi risiko penyakit jantung koroner. Diet rendah lemak umumnya melibatkan pembatasan konsumsi makanan yang tinggi lemak, seperti daging berlemak, minyak, mentega, dan produk susu tinggi lemak. Pengurangan ini dalam asupan lemak secara langsung mempengaruhi jenis nutrisi yang tersedia untuk produksi energi dalam tubuh. Dengan konsumsi lemak yang lebih rendah, akan ada lebih sedikit lemak dalam makanan yang tersedia untuk mengalami beta oksidasi, yaitu suatu proses kimiawi yang mengubah lemak atau asam lemak menjadi ATP atau energi. Asam lemak merupakan sumber energi penting bagi berbagai jaringan tubuh. Beberapa jaringan bahkan lebih cenderung memakai asam lemak daripada glukosa untuk memenuhi kebutuhan energinya. Pada keadaan diet rendah lemak dengan pasokan asam lemak yang makin lama makin menurun, pemanasan karbohidrat sebagai sumber energi menjadi semakin menonjol, sehingga secara kuantitatif senyawa ini berangsur-angsur bergeser menjadi bahan penghasil energi utama. Karbohidrat dipecah menjadi glukosa yang dapat langsung digunakan oleh tubuh sebagai bahan bakar. Pergeseran penggunaan bahan bakar ini dapat menyebabkan peningkatan laju metabolisme karbohidrat. Diet rendah lemak cenderung menekankan konsumsi karbohidrat. Sebagai respon terhadap peningkatan asupan karbohidrat, tubuh melepaskan insulin untuk membantu mengatur kadar gula darah. Insulin mempromosikan penyerapan glukosa dari aliran darah ke dalam sel-sel untuk produksi energi atau penyimpanan. Pada diet rendah lemak, di mana karbohidrat adalah sumber energi utama, ketergantungan tubuh pada badan keton untuk bahan bakar berkurang, sehingga proses ketogenesis pun berkurang. Selanjutnya, kasus 2 akan dijelaskan oleh rekan saya, Salma Fatimah Zahra.
Pertanyaan untuk kasus 2, jika diet rendah lemak sangat efektif, lalu mengapa setelah lebih dari 30 tahun mempromosikan diet rendah lemak dan perekrutan besar-besaran industri produksi makanan Amerika untuk menghasilkan versi rendah lemak dari setiap bahan makanan, apakah orang Amerika menjadi begitu gemuk? Apa pendapat Anda tentang diet rendah lemak? Jelaskan alasannya. Jawaban untuk kasus 2 yaitu diet rendah lemak dilakukan mengurangi asupan harian lemak yang kurang dari 30%. Asupan harian lemak jenuh kurang dari 10% dan asupan kolesterol kurang dari 300 mg per hari. Keberhasilan menurunkan berat badan pada diet tergantung pada pemilihan diet yang tepat. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengetahui efektivitas jangka panjang dan efek samping dari berbagai terapi diet. Secara signifikan, ada beberapa jenis diet yang bisa menurunkan berat badan dalam waktu singkat. Contohnya, diet rendah lemak. Akan tetapi, karena mengonsumsi makanan yang tinggi karbohidrat, gula, dan lemak lebih enak, sebagian besar masyarakat masih mementingkan kebutuhan emosional makanan dibanding konsumsi zat gizi dalam makanan, dan tidak menyadari bahwa energi yang didapatkan dari makanan tersebut dapat menyebabkan obesitas. Obesitas itu sendiri adalah akumulasi lemak yang berlebihan karena ketidakseimbangan jangka panjang antara asupan energi dan pengeluaran energi. Obesitas adalah keadaan jaringan adiposa berlebih. Berat badan yang melebihi berat badan yang sehat untuk ketinggian tertentu digambarkan sebagai kelebihan berat badan atau obesitas. Ada banyak masalah yang terjadi, perhatian dan kontroversi seputar konsep diet rendah lemak. Kekhawatiran terbesar dengan promosi diet rendah lemak adalah bahwa perusahaan manufaktur menggembar-gemborkan produksi berlabel sebagai produk rendah lemak, di mana mereka mengganti lemak dengan karbohidrat olahan dalam jumlah besar yang meningkatkan risiko gangguan metabolisme dan hipertrigliseridemia. Studi juga melaporkan bahwa diet kaya karbohidrat dan rendah lemak tak jenuh juga dapat berdampak negatif terhadap faktor risiko lipoprotein dan meningkatkan risiko kardiovaskular. Ada juga teori yang diajukan bahwa karbohidrat olahan menurunkan aksi kardioprotektif HDL dengan mengubah fungsi metabolismenya. Tidak diragukan lagi ada fokus untuk menggantikan karbohidrat dengan lemak, tetapi khususan dari karbohidrat yang diganti tetap tidak jelas. Kekhawatiran ini telah menyebabkan pengembangan pendekatan diet alternatif dan juga dapat menimbulkan kekhawatiran atas potensi menurun kolesterol HDL, meningkatkan trigliserida, dan menyebabkan perubahan lipemik postprandial yang tidak menguntungkan. Untuk kasus ketiga, ada manfaat puasa, latihan interval intensitas tinggi, latihan kondisi metabolisme, dan makanan rendah lemak. Anda melakukan semua strategi ini secara berlebihan dengan resiko sendiri dan menggabungkan semuanya bersama-sama. Apakah kita akan mendapatkan efek kumulatif dengan menggabungkan semuanya? Jelaskan alasannya. Baiklah, dari kasus 3 ini, yang kami jawab yaitu melakukan semuanya secara berlebihan pada hakikatnya tidak baik untuk semuanya. Apalagi jika dilakukan tidak sesuai dengan petunjuk kebenarannya. Strategi ini memiliki keuntungan dan kerugian tersendiri. Maka penting untuk mempertimbangkan risiko dan batasan pribadi setiap orang. Melakukan semua strategi ini secara berlebihan dan tanpa pengawasan dapat menyebabkan kelelahan,
cedera, atau masalah kesehatan lainnya. Jika ingin menggabungkan semua strategi ini, disarankan untuk berkonsultasi dengan dokter atau pakar gizi untuk memastikan keamanan dan efektivitasnya dalam konteks kondisi kesehatan tubuh masing-masing. Sebagai contoh, bahwa bisa kita lihat pada saat berpuasa dan kelaparan dengan pasokan glukosa yang semakin menurun, penggunaan lemak sebagai sumber energi menjadi semakin menonjol. Sehingga secara kuantitatif, molekul ini secara perlahan berubah menjadi bahan penghasil energi utama. Namun, asam lemak memiliki batasan dalam perannya sebagai bahan penghasil energi. Misalnya, penghalang otak dan saraf tidak dapat dilewati asam lemak, sehingga tidak mungkin mendapatkan energi ini dari darah. Sel darah merah, meskipun dapat mengambil asam lemak dari darah, tidak memiliki mitokondria yang tepat metabolisme untuk menghasilkan energi dari asam lemak. Oleh karena itu, jaringan-jaringan tersebut sangat bergantung pada glukosa sebagai sumber energi. Hal ini terlihat mengapa orang yang diabetes tidak dianjurkan untuk puasa. Karena saat berpuasa, kondisi resistensi insulin dan desiensi insulin dapat menyebabkan pemecahan glikogen berlebihan dan terjadi peningkatan gluconeogenesis pada DM tipe 1 dan DM tipe 2. Sehingga dapat diketahui bahwa diet yang sehat, seimbang, dan bergizi adalah diet yang dapat memenuhi kebutuhan secara individual untuk mencapai kesehatan yang optimal, di mana asupan makanan dan zat gizi dapat menjaga tubuh pada keadaan yang sehat tanpa mengalami kelebihan, yang dapat menyebabkan peningkatan berat badan atau keracunan akibat zat gizi yang berlebih. Diet kualitas tinggi ialah diet yang aman, higienis, dan dapat menunjang pertumbuhan dan perkembangan, dan mencegah terjadinya penyakit serta gangguan gizi dan kesehatan. Dalam penelitian ini, kualitas diet dinilai menggunakan Diet Quality Index International atau DQ1 yang berfokus pada 4 aspek utama, terdiri dari variasi, kecakupan, modernisasi atau moderasi atau tidak berlebihan, dan keseimbangan. DRKK memiliki beberapa mekanisme penurunan berat badan dan diantaranya pengurangan nafsu makan karena efek kenyang lebih lama dari protein, efek pada hormon pengontrol nafsu makan, dan kemungkinan opsi penekanan nafsu makan langsung dari badan ke ton, pengurangan lipogenesis dan peningkatan lipolisis, peningkatan metabolisme glukogenesis, dan efek termal dari protein. Untuk melakukan diet, harus memperhatikan asupan dan aktivitas olahraga yang sesuai dengan kebutuhan dari tubuh sehingga akan tercapainya target dan mendapatkan manfaat kesehatan. Nah, baiklah, itulah hasil dari presentasi atau pemaparan materi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian kami. Kami akhiri, wabillahi taufiq walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.